Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan terkait aliran-aliran hukum dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Aliran hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aliran hukum alam, yang kedua aliran hukum utilitarianisme, dan yang ketiga aliran hukum positivisme. Aliran hukum alam. Teori hukum alam the natural right atau natural law dikenal pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius. Di dalam hukum alam terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum alam irasional religius, yang kedua hukum alam rasional. Hukum alam irasional religius menurut Thomas Aquinas adalah hukum alam yang berasal dari Tuhan, yaitu hukum yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kitab suci. Kitab suci itu adalah hukum alam yang tertuang di dalam skrip tulisan yang kita patuhi sebagai kehendak Tuhan. Hukum ini tidak bisa diubah, dan bagi kita selaku umat muslim adalah kitab suci Al-Quran, yang dimana dalam Al-Quran semua aspek dalam kehidupan, baik aturan hidup, ekonomi, sosial, tercantum di dalamnya. Mazhab hukum alam ini mengajarkan bahwasannya ketika kita hidup harus mengetahui mana yang baik, mana perilaku yang buruk, lalu hindari sesuatu yang merugikan kita. Yang kedua yaitu rasional. Hugo Grotius berpendapat bahwa hukum alam rasional ini berasal dari rasionalitas akal manusia. Artinya, hukum alam itu tidak semata-mata mengikuti mutlak yang Tuhan kehendaki. Tetapi pada dasarnya Tuhan telah memberikan akal kepada manusia untuk bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, akal menjadi hal penting untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu, Thomas Aquinas membagi hukum alam irasional ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu lex aeterna, kedua lex divina, yang ketiga lex naturalis, dan yang keempat lex positif. Lex aeterna adalah hukum kehendak Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Contoh sederhananya, kita tidak bisa membayangkan atau memikirkan apa yang akan terjadi dengan kehendak Tuhan. Tuhan bekerja dengan penuh kerahasiaan. Contohnya, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita hanya menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kedua, lex divina adalah hukum kehendak Tuhan yang masih dapat diterima, ditangkap oleh panca indera kita sendiri. Nah, contohnya ketika kita melihat matahari terbit dari timur ke barat. Dan yang ketiga yaitu lex naturalis. Nah, lex naturalis adalah hukum alam yang merupakan penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia. Contohnya kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ada kehendak Tuhan, yaitu akal, ruh yang tidak bisa ditolak oleh kita. Dan yang keempat adalah lex positif. Lex positif adalah hukum kehendak Tuhan yang diterapkan di dalam kehidupan manusia secara konkret dalam bentuk putusan-putusan pengadilan dan undang-undang. Contohnya, putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu suatu keadilan. Hukum alam ini mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang benar. Bonum est patiendum, malum est pitandum. Semua orang mengetahui dasar moral, yang baik harus dilakukan, yang jahat harus dihindari. Thomas Aquinas berpendapat negara adalah bentuk sekumpulan manusia yang sempurna, societas perfecta. Bahwa negara harus ada dan dibangun karena
manusia hidup dengan nilai-nilai norma yang telah Tuhan kehendaki, lalu masuk ke dalam aliran utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham, manusia akan bertindak untuk melakukan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jadi, ukuran baik buruk manusia bergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan bahagia atau tidak. Hukum yang baik ialah harus dapat mengoptimalkan dan dapat meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Maka keadilan dari hukum harus dapat memberikan kemanfaatan yang sangat besar terkait dengan kejahatan. Maka berat tidaknya pelanggaran ialah diukur dari seberapa besar kesusahan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Hal mana menentukan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau bukan. Lalu masuk ke aliran positivisme. Aliran positivisme lahir dari hukum alam yang merupakan bentuk reaksi dari hukum alam. Positivisme menolak gagasan-gagasan hukum alam seperti peran eksistensi Tuhan yang mengatur dan mengendalikan manusia secara ketat. Positivisme menganggap jika sesuatu dikatakan benar harus bisa diwujudkan dalam bentuk yang konkret atau dalam bentuk yang nyata. Contoh bisa dilihat dari putusan-putusan pengadilan yang dilakukan oleh para hakim maupun undang-undang yang dilahirkan oleh parlemen. Wujudnya ada, tumpukan kertasnya juga ada. Nah, di situ kita bisa melihat hadirnya penegak aparat hukum, yaitu polisi dan jaksa. Kita bisa melihat itulah yang dinamakan hukum. Sedangkan jika kita berbicara tentang moral dan keadilan yang tentunya sifatnya abstrak, ia tidak dapat diterima karena hukum dan moral bentuknya terpisah. Oleh karena itu, di dalam filsafat positivisme hukum sangat mengutamakan kewujudannya. Menurut Auguste Comte, manusia mengalami proses 3 tahap. Yang pertama yaitu teologi. Manusia masih meyakini adanya kebenaran dari kebiasaan dan kehendak. Yang kedua, metafisika. Manusia meyakini adanya kekuatan dari supranatural atau kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, positif. Manusia masih meyakini sesuatu dinyatakan benar jika ada wujudnya. Di mana di dalam tahap positif ini manusia mulai tegas menyatakan segala sesuatu benar apabila tidak abstrak sifatnya. Segala sesuatu harus bisa dibuktikan secara konkret dan nyata, dan ia berpendapat bahwa kebenaran itu adalah yang dibangun berdasarkan wujud-wujud yang bisa dihadirkan, bukan yang abstrak. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.